Ahlan wa sahlan. Episode kali ini datang dari pekan terakhir di bulan Oktober 2020 dengan bahasan si hitam manis primadona Tanah Bugis. Dengan Vika di sini selama 20 menit ke depan akan berbagi cerita tentang rasa hanya di Kupu-Kupu Dapur. Berbicara tentang Kateri Salang itu rasanya nggak afdol ya kalau kita itu nggak cerita tentang Busara. Nah, buat kamu yang belum pernah main ke Bugis, saya kasih bocoran ya. Busara itu semacam nampan, bulat, tapi berkaki, maksudnya punya penyangga. Bahannya besi dan sepaket dengan tutup, semacam tudung saji gitu. Nah, deretan Busara ini biasanya disajikan dalam jumlah lusinan dan diletakkan berderet memanjang di atas meja. Aneka kue basah tradisional yang merupakan ciri khas hajatan ini ditaruh di piring lalu diletakkan di atas nampan. Jadi terlihat lebih istimewa dan kesannya sangat-sangat memuliakan tamu. Salah satu pengisi Busara itu ya Kateri Salang, atau di daerah Wajo orang juga menyebutnya Cela Ulu. Kenapa Cela Ulu? Ya tentu saja karena dalam bahasa Bugis cela itu berarti merah dan ulu berarti kepala. Yang lebih luasnya itu diartikan sebagai bagian paling atas. Disebut cela ulu karena kue ini terdiri dua lapisan di mana bagian atasnya itu berwarna merah kecoklatan. Seperti itu. Lapisan dasarnya tentu saja legit dan gurih karena pakai beras ketan yang dimasak dengan santan dan garam. Hayo, gimana nggak gurih? Bisa pakai jenis beras ketan putih saja atau bisa juga dicampur dengan beras ketan hitam. Kalau ditanya bisa nggak kita pakai jenis beras ketan hitam tanpa campuran ketan putih biar lebih pekat? Aku sih nggak berani bilang ya boleh atau nggak, tapi sependek ingatanku, setiap kali memasak nasi ketan hitam, entah mau dibikin tape atau kue apapun, selalunya dicampur dengan perbandingan 2:1. Itu yang aku lihat dari perlakuan orang di sekitar. Entah untuk penghematan mungkin, karena kan harga jual beras ketan hitam itu lebih tinggi, atau mungkin memang ada beberapa faktor yang bikin beras ketan hitam itu harus dicampur. Buat kalian yang udah pernah coba, bolehlah berbagi cerita di kolom komentar bawah. Beras ketan yang aku pakai di sini itu jenis Grendel karena komposisi pati dalam beras ini memiliki kadar amilosa yang sangat rendah, sementara kadar amilopektinnya sangat tinggi. Ini yang bikin nasi ketan Grendel jadi lengket-lengket banget. Tentunya jenis ketan yang seperti ini sangat cocok dijadikan bahan dasar kue Kateri Salang. Kenapa? Karena lapisan dasar kue Kateri Salang itu kan harus padat. Makanya kita butuh jenis ketan yang sangat lengket. Kalau kurang padat dan sedikit saja ada celah, maka lapisan atas yang sifatnya cair itu akan merembes dan pada saat matang nanti bentuknya nggak lagi berlapis, tapi lebih menyerupai bubur yang baru keluar dari kulkas. Ngeri kan? Makanya harus teliti milih bahan. Jadi tips pertama untuk meminimalisir kegagalan adalah pilihlah jenis ketan yang sangat lengket. Tapi jangan kaku juga ya. Penyebab merembesnya lapisan atas itu bisa juga karena kurang matang atau juga bisa karena kurang ditekan, maksudnya gitu loh, kurang padat. Jadi sekalipun udah pakai ketan yang sangat lengket nih, kalau kurang matang atau menekannya kurang padat, masih ada rongga atau celah, ya tetap saja akan merembes. Dan tips keduanya adalah pastikan proses mengaron atau memasak nasi ketannya itu bener dan nasi ketannya matang sempurna. Lalu di tahap menata lapisan nasi ketan, pastikan benar-benar padat, nggak ada rongga atau celah. Cara mengetahuinya mudah, cukup ditekan pakai jari. Nanti juga terasa kalau meninggalkan bekas berarti kurang padat.
Kalau ditekan tapi permukaan nasi kembali ke semula, itu artinya udah cukup. Terus ada yang nanya, Kak, cara masak nasi ketan yang benar itu bagaimana sih? Ini sependek yang aku tahu ya, cara memasak nasi ketan itu berbeda dari nasi perah karena karakteristik keduanya berbeda. Air yang dibutuhkan lebih sedikit, karenanya metode pematangan dengan mengukus lebih disarankan daripada direbus. Langkah pertama, berasnya dicuci bersih, nggak harus sampai bening. Layaknya kita akan buat tape, tapi cukup sampai dirasa kotorannya itu udah nggak ada lagi. Lalu metode perendaman beras sebenarnya bisa di skip ya, karena tujuan merendam beras itu sebenarnya hanya untuk melembutkan lapisan kulit luar dari beras, jadi lebih mempersingkat durasi mengukus. Konon, katanya semakin lama direndam, semakin singkat proses pengukusan. Begitupun sebaliknya. Standarnya sih 2-24 jam lah masa perendaman itu. Nah, untuk memasak beras ketan bisa dengan 3 cara ya, yaitu direbus, dikukus, dan direkus. Maksudnya perpaduan antara direbus dan dikukus. Kalau direbus paling praktis dan gak butuh waktu lama, tapi kekurangannya nasi lebih lembek dan lebih menyerupai lontong karena jumlah air yang digunakan di metode mengukus. Kalau diterapkan pada metode merebus, nasi ketannya hanya sebatas setengah matang, jadi butuh air yang lebih banyak, tapi bentuk nasinya jadi lebih lembek dan gampang menyatu. Wah, berarti efektif dong Kak buat bikin dari salang. Aku no komen ya, soalnya belum pernah coba. Sering sih makan nasi ketan metode merebus ini. Kami menyebutnya nasi kalode. Sangat cocok tuh dimakan pakai ikan asin atau cuma pakai kelapa setengah matang dikasih garam. Masya Allah. Nah, kalau untuk kue katiri salang, aku belum pernah coba pakai metode ini. Seringnya pakai metode yang ketiga, yaitu dikukus. Dimana beras yang sudah direndam masukkan ke wadah kukusan ya, lalu dikukus sampai setengah matang dan sesekali dipercikan air dan juga selalu diaduk agar panasnya merata. Nah, di tahap ini beras hanya dikukus batas setengah matang. Kemudian di panci yang berbeda, cairan yang kita pakai, mau itu air, susu atau santan, kita rebus sampai mendidih. Setelah nasinya setengah matang, kita angkat dari kukusan, tuang ke mangkuk, lalu tuang juga cairannya. Hal penting yang harus diperhatikan di sini, kondisi nasi ketan dan cairannya harus sama-sama masih panas. Setelah itu, mangkuk ditutup dan biarkan sampai meresap. Lalu kembali kita kukus lagi sampai benar-benar matang. Nah, pastikan selama proses mengukus itu, mau itu tahap pertama dan kedua, harus selalu diaduk agar matangnya merata. Kalau bikin buras, ya tahapan pertama, maksudnya tahapan pematangan pertamanya aku sering juga pakai metode yang ini. Terus yang terakhir, perpaduan antara metode merebus dan mengukus, dimana beras pada tahap pematangan pertama cukup direbus sampai meresap dan mengering. Kalau pakai garam dan daun pandan, sebaiknya dimasak dari tahap ini biar lebih meresap. Dan yang penting di sini nih, beras dimasukkan sejak awal ya, bukan menunggu air mendidih dulu. Karena cairan yang kita pakai lebih sedikit, nanti keburu menguap dan berasnya kekurangan cairan, jadi bagian dalamnya itu masih mentah. Kemudian dikukus lagi sampai matangnya sempurna. Nah, untuk metode ini seringnya aku pakai pas bikin kue saja, tapi beberapa waktu belakangan ini aku dapat kabar kalau bikin buras dengan metode ketiga ini katanya jauh lebih legit dan lebih awet. Lebaran Idul Fitri kemarin aku bikin burasnya pakai metode ini. Kamu bisa nonton di video sebelumnya atau silahkan klik ID care yang ada di pojok kanan atas layar kaca kamu sekarang ya. Nah, setelah ketannya matang sempurna, segera angkat, tuang ke loyang yang sudah dilapisi kertas roti atau yang sejenisnya untuk memudahkan pada saat melepas dari cetakan, maksudnya dari loyang. Nggak perlu dioles mentega atau minyak karena nasi ketannya sendiri udah berlemak. Nah,
Agar lapisan kertasnya itu enggak gresek-gresek, geser sana geser sini, cukup percikan sedikit air pada dasar loyang, baru letakkan kertasnya. Di tahap ini nasi ketan ditekan ya, harus benar-benar sampai padat. Setelah itu kembali kita masukkan dalam kukusan, kita panaskan sebelum dituang lapisan atasnya. Nah, untuk lapisan atasnya sederhana sih, cuma pakai gula, santan, dan telur, tapi takarannya harus tepat. Untuk gulanya sendiri nggak harus gula aren, bisa juga pakai gula Jawa, gula palem, gula kelapa. Mengenai gula aren sendiri yang berkeliaran di pasar itu nggak semuanya asli loh ya. Masih saja ada tangan jahil yang dengan lihainya meracik beberapa bahan murahan, bahkan bahan yang tidak layak makan, untuk jadi campuran gula aren demi keuntungan yang berlipat. Dan kita sebagai konsumen tidak mudah membedakan gula aren asli dengan gula aren palsu, karena nggak ada variabel khusus yang bisa dipakai secara visual untuk mengenali keaslian gula aren. Yang bisa melakukannya ya hanya laboratorium. Dan paling aman itu adalah mencari gula aren yang punya sertifikat organik. Lembaga sertifikasi organis akan bertindak mewakili konsumen, menjaga para produsen agar tetap di koridor gula aren asli. Tapi jangan sedih juga, coba ikuti saja jejak ahli gula aren ini dalam meraba keasliannya. Sedikit tips ya. Pertama, gula aren asli itu aromanya enak dan khas lah. Sama sekali nggak ada jejak aroma gula pasir, apalagi jejak unsur kimia sintetis. Dan kedua, bila bentuknya adalah gula cetak, masa gula itu tidak terlalu padat, mudah dihancurkan menggunakan pisau, dan kristal-kristal beningnya itu terlihat jelas. Yang ketiga, dibanding dengan gula pasir, rasa manis gula aren asli ini sedikit di bawahnya. Keempat, enak dikulum seperti makan permen dan tidak meninggalkan rasa pahit di lidah. Yang kelima, tidak menimbulkan gatal di tenggorokan. Yang keenam, warna gula aren asli lebih cerah dibanding gula merah yang terbuat dari tebu. Ketujuh, biasanya beberapa saat di suhu ruang, gula aren asli akan cepat meleleh, jadi lebih lembek begitu dikeluarkan dari kemasan atau wadahnya. Nah, setelah dapat jenis gula aren yang baik, selanjutnya kita beralih ke bahan berikutnya, yaitu santan. Kali ini aku pakai santan kanil yang benar-benar tanpa campuran air. Jadi hasil akhirnya tekstur lapisan atasnya itu lebih padat, tapi tetap lembut, dan yang paling penting gurihnya, masya Allah, bikin pengen nambah lagi. Saya sangat menyarankan untuk pemula agar jangan menggunakan santan instan, karena gurihnya itu lebih beda. Tapi kalau nggak ada santan segar ya apa boleh buat. Penggunaan santan instan bukan memperburuk cita rasa juga kok. Nah, di sini saya pakai 5 butir telur. Aduh, kerongkonganku kering ngomong terus pertama kalinya. Oke, tadi sampai di mana ya aku ngebahasnya? Aku bahas lapisan atas. Aduh, benar hilang deh konsentrasinya. Oke, di sini saya pakai 5 butir kelapa, bukan telur ya, maaf. Di sini aku pakai 5 butir kelapa ukuran sedang agar bisa dapat 300 ml santan kental. Tapi bergantung ukuran kelapa juga. Kalau kecil ya tentu saja kita butuh dalam jumlah yang banyak. Tapi sebenarnya nggak harus pakai santan kental kok. Kamu bisa pakai santan sedang atau cair sebagaimana umumnya. Ya meskipun mengurangi kepekatan santan itu bukan berarti mengundang kegagalan, malah lebih aman ya untuk kalangan tertentu. Cuman jumlahnya harus sesuai dengan resep, nggak boleh dikurang, nggak boleh lebih. Terus bahan berikutnya, telur. Kali ini aku pakai telur bebek. Telur bebek itu memiliki kandungan albumin yang lebih banyak dibandingkan telur ayam.
Kandungan albumin atau putih telur yang lebih banyak tentunya menjadikan cita rasa kue itu lebih gurih dan enak, teksturnya juga lebih lembut. Sekali lagi ya, aku bilang nggak harus telur bebek, bisa juga pakai telur ayam. Nah, bedanya dalam satu resep penggunaan telur ayam itu sebanyak 8 butir ya, karena ukuran telur ayam sendiri lebih kecil dari telur bebek. Dan pastikan juga telur yang dipakai masih segar. Kemarin aku belanja di pasar, sempat nanya nih sama ibu yang jual telur. Ibu, telurnya ini beli di mana? Kata ibu, dari Siwa, dan itu lumayan jauh lah dari daerah aku. Dan memang iya, di daerah aku kan gak ada peternak bebek. Si ibu sepertinya paham ya dengan apa yang ada di kepalaku. Beliau jawab nih, tenang aja deh, ini masih segar, layak kok untuk dijadikan bahan kue. Terus si ibunya mendekatkan telur bebek ke lampu. Nah, dia bilang kayak gini, kalau telurnya sudah nggak segar, di bagian dalam itu kelihatan bayangan hitam. Langsung senyum, dapat tips baru nih. Kemarin taunya cuma dengan cara direndam. Dan benar seperti yang terlihat di video kemarin, telurnya masih layak makan. Sementara penggunaan air jeruk di sini untuk meminimalisir bau amis dari telur. Mau itu telur ayam atau telur bebek, ya tetap diberi kucuran air jeruk ya, mengingat jumlah telur yang kita pakai nggak sedikit. Khususnya mereka yang memiliki indera penciuman yang lebih tajam ya pasti sangat peka lah. Sementara kita nggak bisa mengurangi jumlah telur, kecuali kamu bikin kue lapis ketan versi lain mungkin yang jumlah telurnya sedikit. Dan untuk menjaga agar lapisannya tetap padat, menggunakan bantuan tepung. Tapi namanya bukan lagi katrisala ya, karena katrisala itu sama sekali nggak pakai tepung-tepungan. Selanjutnya kita masuk ke proses memasaknya. Nah, langkah pertama kita ke gula aren dulu. Gulanya diserut halus mungkin, bisa juga diparut ya, yang penting hasil akhirnya halus lah, untuk mempersingkat proses pencampuran dengan bahan lain. Mengingat tantangan besar dari pembuatan kue ini adalah lapisan atas katrisalanya nggak boleh berongga, sementara rongga itu muncul kalau kita mengocoknya terlalu kuat atau terlalu lama. Tapi di satu sisi, kalau kurang rata pengocokannya, nanti selesai dikukus, lapisan atas akan belang-belang, sementara bagian putih telur yang kental biasanya terlihat jelas menggumpal di mana-mana. Jujur ya, aku sendiri sekian lama membuat katrisala itu belum pernah mencapai tahap yang disebut orang itu sempurna. Selalunya ada rongga layaknya sarang semut, tapi menurutku lebih baik berongga daripada putihnya menggumpal. Oke, balik lagi ke tahap mencampur. Selain gulanya langsung diserut, ada juga yang gulanya dicairkan lebih dulu dengan menambahkan sedikit air, lalu direbus sampai hangat. Api dimatikan, baru diaduk sampai larut sempurna. Kelebihannya ya nggak capek menyerut gula, tapi kekurangannya harus menunggu gulanya dingin dulu baru dicampur dengan telur. Dulu sering pakai metode kedua, tapi sekarang lebih nyaman dengan metode serut-serutan. Nah, berikutnya setelah gula dan santan menyatu, langsung tuang ke telur dan pastikan saring lebih dulu, karena biasanya masih ada beberapa kotoran dari gula aren. Lanjut, kita beri perasan air jeruk, kemudian tuang ke nasi ketan. Tips berikutnya, telurnya jangan dibiarkan menunggu, pecahkan telurnya bagian belakangan aja. Jadi urutan kerjaku biasanya seperti ini. Lebih dulu menimbang bahan, lalu mengerjakan lapisan dasar, sambil menunggu nasi ketan matang sempurna, gula aren baru aku serut. Lalu aku campur dengan santan. Biarkan dulu, tahan sampai nasi ketannya sudah dipadatkan dan masuk ke proses pemanasan ulang, baru pecahkan telur dan segera campur dengan cairan gula. Setelah rata, secepatnya tuang ke atas nasi ketan. Tapi pastikan kondisi nasinya sudah benar-benar matang ya. Maksud aku sudah benar-benar panas. Tuang dengan posisi loyang masih dalam kukusan. Katanya nih ya, dengan bantuan whisk saat menuang akan meminimalisir munculnya balon-balon kecil, di mana gelembung ini nantinya begitu suhu meningkat akan mencari jalannya biar pecah gitu katanya. Selain meninggalkan rongga di bagian dalam, permukaan atas kue ini juga jadi
nggak mulus karena bergelombang. Makanya, kenapa tidak dianjurkan memasak kateri salah menggunakan api besar sebagaimana api saat mengukus bolu mekar. Selain itu, agar permukaan kue tetap mulus, kita juga diharuskan untuk rajin buka tutup dandang sesering mungkin agar suhunya stabil dan embun air yang terperangkap di penutup kukusan juga tidak menetes ke atas kue. Saya pernah nih masak kue kateri salah, tapi aku tinggal sambil beres-beres peralatan gitu. Nah, yang terjadi setelah matang kuenya bergelombang seperti tanda bekas likuifaksi. Udah gitu, belang sana sini lagi. Karena airnya kembali turun, merembes ke permukaan kue. Bagiannya kue yang terkena juga banyak. Jadi, proses mengukus selama berjam-jam ini nggak boleh ditinggal lama-lama ya. Mesti rajin ngecek. Itu apa sih? Buka tutup kukusannya. Kalau airnya terlanjur menggenang ke permukaan kue, bisa dibuang menggunakan sendok. Jadi sepanjang itu ya ceritanya. Oke, kayaknya udah kepanjangan ya aku ngomongnya. Aku udahin sampai di sini aja ya. Maaf kalau kesannya berlebihan atau mungkin ada kalimat yang kurang berkenan. Mohon maaf, aku gak ada maksud untuk menggurui, hanya sekedar berbagi pengalaman membuat kateri salah versi aku sendiri. Dan aku bukan pakar kuliner, masih terus dalam tahap belajar. Dan tentunya kemungkinan besar masih ada salah dalam mengambil kesimpulan. Kalau ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah jadi pendengar yang setia. Sampai jumpa di cerita rasa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.